Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amdan Muklis Jauhari, NIM 112100156 dari Prodi Administrasi Negara, dan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Lavinia Dewi Pramudia dengan NIM 11121000174 dengan Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan definisi hukum. Definisi hukum menurut Ahmad Ali merupakan norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah. Yang eksistensi atau obatnya dilakukan oleh pemerintah, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, dan memiliki ancaman hukuman apabila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut. Sedangkan menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah, larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Definisi politik. Menurut Aristoteles, politik merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Menurut Arnold de Lasswell, politik adalah tentang siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Definisi agraria. Definisi agraria dalam UUPA, Undang-Undang Politik Agraria, sebagai turunan dari pasal 33 UUD 1945. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar kemakmuran rakyat. Sedangkan agraria dalam UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria UUPA meliputi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pasal 1 ayat 2. Lebih lanjut mengenai bumi terdapat pada pasal 1 ayat 4. Pasal 4 ayat 1 yaitu pengertian bumi meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, tubuh bumi di bawahnya, serta berada di bawah air. Definisi hukum politik agraria. Hukum dan politik agraria merupakan kebijakan-kebijakan hukum yang ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah negara yang memelihara, mempergunakan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus, dan membagi tanah dan sumber daya alam lainnya, termasuk aslinya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara. Hukum agraria kolonial. Hukum agraria kolonial merujuk pada sistem hukum tanah yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial di berbagai wilayah koloni mereka selama periode koloniasi ini, mencakup aturan-aturan terkait pemilik tanah, penggunaan tanah, hak pemilik tanah, dan sebagainya. Ciri-ciri politik hukum agraria kolonial adalah mendominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan dependensi. Prinsip dominasi terwujud dalam kekuasaan golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. Diskriminasi nampak pada penjajah menganggap lebih superior dibandingkan dengan penduduk pribumi. Eksploitasi kekayaan tanah untuk kepentingan negara, penjajah, dependensi, ketergantungan masyarakat jajahan terhadap penjajah. Sistem hukum agraria kolonial seringkali didasarkan pada prinsip yang menguntungkan pihak kolonial. Seringkali ini dengan mengorbankan hak-hak masyarakat pribumi atau penduduk asli. Hal ini dapat mencakup pengambilan tanah secara paksa, penggunaan tanah untuk kepentingan kolonial, dan pemberian hak-hak tanah kepada pemukiman kolonial perusahaan asing. Setelah kemerdekaan dari penjajahan kolonial, banyak negara merdeka mengubah atau mengganti sistem hukum agraria kolonial dengan hukum agraria yang lebih sesuai dengan kepentingan nasional dan hak-hak masyarakat pribumi. Oke, baik, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang agraria. Agraria itu bersifat dualisme, yaitu berlakunya peraturan-peraturan hukum ada di samping peraturan atas hukum tersebut. Kemudian ada kolonial. Kolonial itu yang artinya bagi rakyat asli hukum agraris penjajahan tidak menjamin kepastian hukum. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai politik hukum agraria kolonial. Asas ini menyatakan bahwa semua tanah yang oleh pihak lain tidak dapat dibuktikan eigedomnya, maka tanah tersebut adalah tanah negara. Penyataan domain atau domain verklaring ini tercantum dalam pasal 1 Agraris Beelschot. Sejak Indonesia menjadi jajahan Belanda,
praktisi kondisi hukum khususnya perdata sudah bersifat dualisme. Di samping hukum adat yang merupakan hukum perdata bagi golongan penduduk pribumi, maka bagi golongan penduduk penjajahan Belanda berlaku hukum perdata barat atau hukum yang mereka bawa dari negara asalnya. Kemudian perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Hukum agraria adat itu keseluruhan dari kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat. Kemudian hukum agraria adat terdapat dalam hukum adat tentang dan air bersifat intern yang memberikan pengaturan bagi sebagian besar tanah di negara. Kemudian pernah didaftarkan hanyalah sebagai petunjuk adanya bukti pajak yang telah dibayar oleh pemilikannya. Kemudian hukum agraria adat ini melahirkan tanah adat seperti tanah ulayat, tanah hak milik, dan tanah hak tanah pakai. Oke, baik. Kemudian hukum agraria barat. Kalau hukum agraria barat, keseluruhan dari kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat. Hukum agraria barat ini memberikan pengaturan bagi sebagian tanah, tetapi bernilai tinggi. Hukum yang mengaturnya sudah tertulis dan dikondisikan sebagai KUHP. Oke, baik. Tanah-tanah barat umumnya sudah didaftarkan dengan bukti tertulis sehingga memiliki kekuatan bukti hak secara yuridis. Sebagai bentuk kepastian secara hukum agraria ini melahirkan tanah hak seperti hak El Gandom. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum agraria yang dikembangkan pada masa penjajahan. Hukum agraria yang dikembangkan pada masa penjajahan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan negara penjajahan atau memiskinkan rakyat jajahan. Ciri pokok politik hukum agraria kolonial adalah mendominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan dipendasi. Prinsip terwujud dari dalam diskriminasi nampak pada penjajahan menganggap lebih superior dibandingkan dengan penduduk pribumi. Kemudian eksploitasi, kekayaan tanah penjajahan untuk kepentingan negara penjajah. Kalau dispendasi, masyarakat jajahan terhadap penjajah. Kemudian hukum dan politik pertahanan masa kemerdekaan sebelum lahirnya UUPA. Oke, baik. Hukum agraria setelah Indonesia merdeka, maka sumber agraria dituangkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian sebelum UUPA, proklamasi kemerdekaan memiliki arti penting bagi penyusunan hukum agraria nasional. Kemudian sebelum UUPA, dalam menyusun hukum agraria nasional membutuhkan waktu yang lama, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum maka diberlakukannya pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, yaitu segala badan negara dan peraturan yang masih berlangsung atau berlaku. Baik, saya akan melanjutkan mengenai sejarah penyusunan UUPA.
Oke, yang pertama, Panitia Agraria Yogyakarta pada tahun 1948 sampai 1951. Panitia ini berkedudukan di Yogyakarta yang dibentuk pada tahun 1948. Kemudian Panitia Agraria Jakarta di tahun 1951 sampai 1956. Panitia ini berkedudukan di Jakarta yang dibentuk pada tahun 1921 setelah pembubaran Panitia Agraria Yogyakarta. Kemudian Panitia Agraria Suharjo pada tahun 1956 sampai 1958. Panitia Negara Urusan Negara Agraria ini diketuai oleh Suharjo yang pada akhirnya dikenal dengan Panitia Suharjo. Rancangan Sunarjo pada tahun 1958 sampai 1959 melanjutkan RUU yang dibuat oleh Panitia Suharjo. Kemudian rancangan Suharjo pada tahun 1959 sampai 1960 yang disusun kembali RUU Pokok Agraria oleh rancangan Suharjo dan disetujui oleh Kabinet pada tanggal 1 Agustus tahun 1960. Oke, baik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas dan usulan penyusunan UUPA. Yang pertama, Panitia Agraria Yogyakarta. Tugas-tugas yang pertama yaitu meniadakan asas-asas domain dan pengakuan hak ulayat. Kemudian yang kedua, mengadakan peraturan yang kemungkinan adanya hak milik atau hak perseorangan. Kemudian yang ketiga, mengamati hak atas tanah oleh orang asing di negara-negara lain. Kemudian Panitia Agraria Yogyakarta. Yang pertama, mengadakan penetapan luas minimum tanah diusulkan sebesar 2 ha untuk di Jawa. Kemudian yang kedua, menetapkan luas maksimum kepemilikan tanah di wilayah Jawa diusulkan 10 ha untuk Jawa. Kemudian selanjutnya menganjurkan untuk menerima skema hak-hak atas tanah. Kemudian mengadakan pendaftaran tanah hak milik. Panitia Agraria Jakarta. Usulan-usulan mengadakan batas minimum kepemilikan tanah yaitu 2 hektar dengan mengadakan pengerjaan lebih lanjut sehubungan dengan berlakunya hukum adat dan hukum waris. Kemudian Panitia Agraria Jakarta yang dapat memiliki tanah pertanian kecil hanya penduduk WNI, warga negara Indonesia, tidak dibedakan antara warga negara asli atau bukan asli. Badan hukum tidak diberi kesempatan untuk mengerjakan pertanian kecil. Bangunan hukum untuk pertanian rakyat yaitu hanya milik hak usaha, hak sewa, dan hak pakai. Kemudian yang ketiga, Panitia Suharjo. Panitia yang dibentuk pada tahun 1956 telah menghasilkan rancangan-rancangan undang-undang pokok agraria pada tanggal 1 Januari 1957 yang berisi 1. Pengakuan hak ulayat. Yang kedua, asas domain diganti dengan menguasai negara. Kemudian Suharjo, dualisme hukum dihapuskan. Kemudian hak milik hanya diberikan pada warga negara Indonesia. Kemudian menetapkan batas maksimum dan minimum tanah. Pengusaha atas tanah yang dimiliki. Kemudian pendaftaran tanah dan RUU yang dibuat didasarkan pada Undang-Undang 1945. Kemudian yang keempat, rancangan Sunarjo. Rancangan yang pertama melanjutkan RUU yang dibuat oleh Panitia Suharjo. RUU Pokok Agraria Sunarjo disetujui oleh Dewan Menteri dan diajukan ke DPR pada tahun 1958. Kemudian Sunarjo, DPR melanjutkan membentuk panitia HOC untuk membahas RUU Pokok Agraria secara
yuridis, mengumpulkan bahan-bahan yang lebih lengkap serta memberikan usulan dalam RUU Pokok Agraria. Kemudian yang kelima, Rancangan Soejarwo. Pada tanggal 5 Juli 1959 terjadilah perubahan badan konstitusi di negara kita melalui dekrit presiden kita kembali kepada Undang-Undang 1945. Dengan berlakunya Undang-Undang 1945, maka rancangan Sunarjo yang masih mendasarkan pada Undang-Undang Dasar dan menterinya belum sesuai dengan yang diharapkan ditarik kembali. Kemudian Soejarwo, setelah disempurnakan dan disesuaikan dengan Undang-Undang 1945, diajukanlah rancangan UUPA. Oke, baik, Soejarwo. Pada tanggal 24 September 1960 disetujui oleh DPR gotong royong dan disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria UU-PAI. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum. Definisi hukum. Hukum adalah norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah. Yang ekstensi atau pembuatannya dilakukan oleh pemerintah, baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis. Dan memiliki ancaman hukum bila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut. Menurut Ahmad Ali, menurut Ultratrich, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Kemudian pengertian politik. Definisi politik. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama menurut Aristoteles. Menurut Harold Daswell, politik adalah tentang siapa yang mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Menurut Ramlan Subakti, politik sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan pelaksanaan keputusan yang meningkat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu. Baik, saya akan menjelaskan pengertian agraria. Menurut bahasa Latin, ager berarti tanah atau sebidang tanah. Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian. Menurut bahasa Inggris, agrarian diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urusan pertanian atau tanah pertanian. Baik, definisi agraria. Agraria dalam UUPA sebagai turunan dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria UUPA meliputi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dalam pasal 1 ayat 2. Kemudian pengertian bumi meliputi permukiman bumi yang disebut tanah, tubuh bumi di bawahnya serta berada di bawah air dalam pasal 1 ayat 4, nomor 4 pasal 4 ayat 1. Baik, saya akan melanjutkan pengertian politik agraria. Definisi politik agraria garis besar kejaksaan yang dianut oleh negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara yang bagi negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Politik agraria dapat dilaksanakan
dijemalkan dalam sebuah undang-undang mengatur agraria yang memuat asas-asas dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian ada hubungan yang erat antara politik dan hukum. Kemudian pengertian hukum politik agraria. Hukum dan politik agraria merupakan kebijakan-kebijakan hukum yang ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah negara dalam memelihara, mempergunakan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber daya alam lainnya. Kemudian hukum dan politik agraria merupakan kebijakan pemerintah di penggunaan tanah agar menjamin perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan perbedaan hukum agraria dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, seperangkat hukum yang mengatur hak atas sumber daya alam. Dalam arti sempit, seperangkat hukum yang mengatur hak penguasaan atas tanah. Kemudian objek, dalam arti luas, hak penguasa atas sumber-sumber alam. Kemudian dalam arti sempit, hak penguasaan atas tanah. Dalam ruang lingkup, dalam arti luas dijelaskan hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, hukum kelautan, hukum kehutanan, hukum atas tenaga dan unsur dalam ruang angkasa, bukan speech law. Dalam arti sempit dijelaskan hanya hukum tanah. Baik, sekian, terima kasih. Itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.